Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Ayo Mengaji Generasi Cerdas, Generasi Qurani. Nah, kepada rumah yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Pembahasan kita pada hari ini yakni Quran Surah Al-Insan. Kita mulai dari ayat 11 sampai dengan ayat ke-16. Kita lanjutkan sedikit ya kandungan makna yang kita bahas pada hari ini, yakni pada Quran Al-Insan ayat 11 sampai dengan ayat 16. Tadi kita mengkaji apresiasi, kalau bahasanya apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan. Ada asas manfaat kepada orang lain, yakni yut'imuna at-ta'am, yakni orang yang senantiasa memberikan makan ala hubbihi, jadi makanan yang ia cintai kepada miskinan wa yatiman wa asiran, yakni kepada fakir miskin, kepada anak yatim dan kepada tahanan. Nah, selanjutnya Allah berikan apresiasi lagi di ayat ke-12 sampai dan kalau kita tarik pada ayat 16 itu luar biasa. Di sini seperti wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Jadi kata Allah di ayat ke-12 ini, mereka itu diberikan balasan kepada mereka karena apa? Sabaru, karena kesabaran mereka. Dan dari kesabaran itu Allah berikan jannah, surga, wa harira. Jadi wa harira itu sutra, pakaian-pakaian sutra. Kenapa Allah berikan pakaian sutra? Karena sutra itu identitas, ya, identitas orang yang kehormatan. Ya, jadi kalau dulu tuh bahkan mungkin sampai sekarang juga orang yang memakai sutra itu adalah orang-orang yang terhormat. Maka di dunia saja orang yang yut'imuna at-ta'am au miskinan au yatiman au asiran itu Allah berikan penghormatan dunia, dan bahkan di surga kata Allah di sini Allah berikan jannah, di akhirat Allah berikan jannah, yakni Allah berikan surga yang di dalamnya kenikmatan yang luar biasa. Bagaimana kenikmatan surga? Silakan nanti pemirsa di rumah buka kajian tafsirnya ya. Di ayat ke-13 muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Jadi mereka duduk-duduk di dipan-dipan. Mereka tidak merasakan kepanasan walaupun itu terik matahari, dan tidak merasakan kedinginan. Ini di surga ya. Ini luar biasa. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutumuha tadlila wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Ini balasan-balasannya Allah yang Allah berikan. Mereka diberikan ya cangkir-cangkir, bejana-bejana yang dari perak, dari emas, itu luar biasa. Dan mereka minum ya sesuka mereka. Inilah kenikmatan surga. Bagi siapa? Bagi yang Allah jelaskan. Wa yat'imuna at-ta'am 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Nah, mudah-mudahan ayat ini bisa kita jadikan sebagai muhasabah diri kita, sebagai motivasi diri kita untuk senantiasa mewakafkan diri kita untuk manfaat bagi orang lain. Maka kita jadikan lelah kita lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik Ustaz di rumah, sekarang kita masuk pelajaran tahsinul qiraah. Bagaimana kita memperbaiki bacaan-bacaan Al-Qur'an kita. Di studio telah hadir teman-teman kita, adik-adik kita, anak-anak kita untuk siap menjadi sampel membaca. Kita mulai dari siapa ini? Dari ayat 11 ya. Dari Novelia silakan dibaca ayat 11 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Iya, Fathia silakan ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Iya. Oke. Sekarang Nara.
Silakan dibaca ayat ke-11. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Oke. Silakan digilir mic-nya kepada Elis. Ya. Silakan Elis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaqahurullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nasratan wa surura. Oke. Baik. Baik, sekarang kita bahas ya. Di ayat ke-11 ada beberapa huruf yang perlu kita jelaskan dan hukum-hukumnya ya, hukum-hukumnya. Nah, bisa di rumah silakan disimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Kita berhenti di sana dulu. Fawaqahumullah. Nah, jadi saya rasa di penggalan kata itu tidak ada yang jadi problem ya. Syarra di ra, ini perlu diperhatikan ya. Ra itu ketika dia fathah dan dhammah dia tafkhim, tebal ya. Syarra. Nah, jadi ketika dia ada tasydid atau syiddah, jangan sampai ada syarr gitu ya. Jadi teman-teman kita udah pas ya. Syarra. Nah, setelah huruf ra yang tafkhim, lalu ada huruf dzal, lembut ya. Syarra dzalikal dza ya, dza zi zu bad. Lembut ya. Karena makhrajnya itu adalah ujung lidah disentuhkan dengan ujung gigi bagian atas ya. Jadi dza zi zu bad. Jadi dzalika. Nah, makanya kalau kita baca fawaqahumullahu syarra dzalika ya. Nah, gitu. Nah, selanjutnya dzalikal yaumi walaqahum. Nah, walaqahum, hum ada mim mati bertemu dengan huruf nun. Maka kita buka kaji kita pada hukum mim sukun atau mim mati. Nah, kenapa walaqahum na langsung tidak kita lama mampir atau kita gunnahkan dulu walaqahum na? Karena memang di sana izhar syafawi, maka tidak boleh lama-lama ya. Jadi walaqahum nadra, begitu dia. Jadi izhar syafawi dia. Jadi jelas syafawi. Jadi sya dengan kedua bibir ya. Kalau mim itu pasti tertutup dia. Walaqahum na gitu. Jadi dengan kedua bibir ini tertutup. Walaqahum nadra. Do, nah ini yang perlu perhatian. Saya lihat juga teman-teman tadi kurang pas ya ketika dot itu sukun. Jadi bukan natro, tapi dot itu dia tebal. Jadi agar sempurna itu bibirnya terus ditarik ke depan. Now, ya, now. Jadi bagaimana kita menyebutkan huruf do? Bukan do, tapi do. Do. Jadi ketika dia sukun ditarik. Now, oro. Bukan natro, tapi naut, seperti naut ya. Tapi bukan nggak ada w-nya, nautro. Jadi begitu. Walaqahum nautro. Nah, itu dia. Nah, tadi hati-hati juga bisa di rumah saya ingatkan. Kadang ada yang terpantulkan. Kalau tadi yang teman-teman kita di studio enggak. Kadang banyak yang naderatu karena dot tidak masuk dalam qalqalah, hati-hati. Maka disempurnakan itu dengan muncungkan bibirnya karena bo itu tebal ya, tafkhim. Walaqahum nadratan wa surura. Sururu tebal, tau ada fathatain bertemu dengan huruf waw, itu hukumnya
idgham bi gunnah. Pada hukum nun sukun atau tanwin, waw itu masuk ke dalam hukum idgham. Idgham terbagi dua, bi gunnah dan bila gunnah. Bi gunnah hurufnya ada 4, mim, nun, waw dan ya. Maka bi gunnah, bi dengan gunnah, dengung. Ya, jadi kita masuk natratau, kita tahan selama 2 harokat. Natratau wa surura. Nah, ketika rotau wa itu pasti sengau dia masuk ke hidung. Itu bentuk sempurna dalam idgham bi gunnah antara fathatain bertemu dengan waw. Nah, itu di ayat ke-11. Akan kita lanjutkan ayat 12 dan ayat 13, tetapi setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Ayo Mengaji Generasi Cerdas, Generasi Quran.